jurusan kimia. Saya merupakan mahasiswa sejarah akhir semester 4. Kedatangan saya sebenarnya, kedatangan saya ke sini ya sebagaimana Anda tahu gitu ya, kalau anak semester 8 ini atau semester akhir itu lagi di masa otomat gitu ya. Kita bingung gitu kalau misalkan nggak lanjut studi itu kita harus kerja di mana gitu. Makanya saya ingin riset dulu dengan cara bimbingan karir gitu. Kalau di jurusan kimia sendiri ya, karena kan saya ngambilnya tuh jurusan kimia murni ya. Jadi yang relevan sama jurusan saya itu mungkin ya kayak misalkan kita bisa kerja di BPOM atau di Badan Riset Nasional kayak gitu. Cuman saya merasa saya itu memiliki passion yang beda gitu, tidak hanya di bidang kimia tapi saya memiliki passion di pendidikan kayak gitu. Makanya saya itu sebenarnya bingung gitu antara dua itu, kayak saya harus melanjutkan di menjadi guru kah, guru kimia, guru IPA atau saya fokus di analisis laboratorium kayak gitu. Setelah saya mendengar apa yang dijelaskan, kebimbangan antara apakah harus sesuai dengan jurusan atau sesuai dengan passion gitu kan. Nah, di sini di bimbingan kali ini saya akan mengambil salah satu teori dari Abraham Maslow, yaitu teori kebutuhan, di mana ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Yang dimana kebutuhan ini ada kebutuhan dasar atau fisiologis, kemudian ada keselamatan, rasa cinta dan keamanan, rasa memiliki, kemudian ada penghargaan dan juga aktualisasi diri. Nah, dari beberapa kebutuhan tadi kita kaitkan dengan bimbingan karir atau dengan rencana karir ke depan supaya lebih terperinci lagi dan tahu arahnya kemana. Menurut Kak Suci sendiri, bagaimana sih Kak Suci memastikan bahwa pilihan karir ini dapat memenuhi kebutuhan dasar, kayak misalkan makanan, tempat tinggal dan lain-lain? Oke, mungkin aku tadi memastikan pilihan karir ini memenuhi kebutuhan dasarnya mungkin. Nah, tapi saya ingin gitu kan karir saya itu di gurunya PNS gitu, supaya apa? Supaya PNS itu memiliki gaji yang tetap dan juga jelas. Makanya itu bisa memenuhi kebutuhan dasar saya seperti makan, terus kemudian tempat tinggal dan juga transportasi gitu ya, harus aman anak perjalanan dari rumah ke sekolah dan lain-lain gitu sih. Jadi kalaupun guru PNS gitu Iya. Nah, kalau urusan gaji, seberapa penting sih gaji atau kompensasi dalam perencanaan karir? Kalau gaji itu ya jelas penting gitu ya, karena tujuan dari berkarir, tujuan dari itu untuk finansial gitu, makanya gaji itu penting. Cuma selain gaji juga saya mungkin melihat mempertimbangkan kenyamanan dan juga bermanfaat gitu. Selain dari gaji saya juga pengen kehidupan yang tenang gitu dalam pekerjaan. Jadi gaji itu sangat penting, tapi ada sisi yang penting juga yang gak kalah penting, kenyamanan dalam berkarir. Supaya kalau misalkan kita ya percuma gitu kalau misalkan gajinya gede tapi kita nggak betah di tempat kerja, jadi tekanan batin gitu. Kemudian apa lagi sih yang ingin ditinggalkan gitu, kayak warisan selama Kak Suci jadi guru itu, apa sih yang pengen ditinggalkan? Aku tuh pengen ilmu yang bermanfaat gitu, terus kemudian juga dijadikan karir. Aku pengen kedepannya gitu ya, suatu saat nanti ada orang-orang atau murid-murid yang bilang lagi, aku dulu bisa ini karena kasus ini gitu. Nah, jadi kedepannya gitu, karena aku dulu pernah diajarin sama kasus ini, itu berarti itu bermanfaat dong gitu. Sampai sini kan? Iya. Apakah sekarang perencanaan karirnya sudah lebih jelas daripada sebelum? Ya betul, ternyata sudah lebih jelas dari pertanyaan tersebut. Jadi aku bisa, ternyata di sini lah harusnya aku gitu. Meskipun tidak sesuai dengan jurusan tapi sesuai dengan passion gitu ya. Karena suatu jurusan yang kita geluti passion juga